Setiap segala sesuatu itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, memiliki kelebihan. Dan ketika bicara wazinatul mar'i tamamul adab, kesempurnaan dan perhiasan manusia adalah ketika Allah sempurnakan adab atau akhlak kita. Makanya adab sama ilmu tinggian mana Bapak Ibu? Tinggian derajat adab di hadapan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya atau hanya saya aku diutus ke muka bumi Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini masih semangatnya nih Bapak Ibu? Ini banyak sekali nih minumannya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang memberi minuman diberi keberkahan sama Allah. Ya Rabbal. Maka salah satu yang membuat dan membentengi iman seseorang dan adab seseorang, jangan bosan kita duduk di halaqah majlis. Jangan bosan kita makmurkan rumah-rumah Allah. Walaupun jujur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini memang hidup selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala antara kebaikan dan keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Selalu kami uji kata Allah. Adanya keburukan, adanya kebaikan, itu cobaan dalam hidup. Walaupun kita tahu ujung-ujungnya wa ilaina turja'un, kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat Bapak Ibu? Jadi yang pertama kita duduk di sini insyaallah bagian dari halaqah majlis. Duduknya kita berta'lim sambil kita pengajian singkat silaturahim ini. Yang pertama keistimewaan orang yang duduk di majlis halaqah Al-Azkar An-Nawawi. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya riwayat Imam Muslim, ketika orang berhalaqah dalam majlis, dia pada duduk ta'lim niat kali talibil ilm, yang pertama illa habbathumul malaika, dia akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian diliputi rahmat dari Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketentraman dan kenyamanan dalam jiwa sanubarinya. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah, dan Allah bakal sebut mereka itu yang berhalaqah termasuk orang-orang yang berada di sisi Tuhannya, mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kalau di pengajian biasanya ngantuk nggak Bapak Ibu? Bu, ngantuk nggak Bu? Soalnya saya lihat di pojok udah mulai tanda orang beriman. Kalau udah dengerin ceramah, apa ciri orang yang beriman? 1, badan tegak. 2, kepala nunduk. 3, mata merem. 4, ada bunyinya. Iya. Betul apa betul? Tuh kan betul. Makanya latap-latap kalau kata orang Betawi bilang Pak, daun salam. Maaf, kata orang Betawi bilang ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak ada yang bilang cakep ini. Cakep. Pokoknya yang bilang cakep Pak Ustadz doain, yang sendalnya jelek kurang dari sini sendalnya cakep. Pokoknya ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah katanya ada burung pelatuk. Kalau bisa katanya ceramahnya udah lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, mata makin astagfirullah. Emang ciri orang beriman kalau di majelis halaqah, dia dengerin ceramah. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunin datuk ketentraman dan kenyamanan dalam hati sanubarinya. Jujur Bunda, tenangan di pengajian apa di rumah? Jujur. Tenangan di rumah apa pengajian? Pertanyaan saya, kenapa Bunda di rumah nggak tenang? Apakah karena faktor kepenuhan keluarga ya? Karena bapak-bapak saya tanya semua, bapak-bapak enak mana di pengajian apa di rumah? Saya lebih senang di pengajian Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau pengajian saya akan berangkat terus ke masjid, ke musola.
akhirnya saya tidak ketemu istri saya. Tahu-tahu di pengajian istrinya datang, wah dia lagi. Insya Allah, maksud saya wa nazalat alaihimus sakinah, insya Allah keluarga kita dikasih ketenangan. Amin. Sekarang kan kalau sudah diberikan ketenangan, diberikan kenyamanan, diberikan ketentraman, tandanya itu keberkahan. Betul? Kalau saya tanya, bunda mau hidup berkah apa banyak duit? Bapak-bapak mau berkah apa banyak duit? Kalau bapak jawabannya hidup mana banyak duit atau berkah? Berkah. Kalau bunda berkah apa banyak duit? Dua-duanya. Iya dua-duanya. Emang mau diduain? Maksudnya di dua-duanya, dunianya dapat, akhirat dapat. Maka orang yang dikatakan barokah begini bunda, bapak izin. Orang banyak duit belum tentu berkah. Tapi orang berkah bisa jadi banyak duit. Amin. Maka dikatakan al-barakah hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah kebaikan yang bertambah, dan bertambahnya terus kebaikan itu adalah berkah. Bapak, ibu umurnya berkah, makin panjang umurnya, makin rajin ibadahnya. Bapak ibu rezekinya berkah, berarti makin banyak rezekinya, makin dermawan hidupnya, senang berinfak, berjariah, nyantunin yatim, untuk pembangunan musola, perkembangan dakwah musola, buat zakat berasnya, zakat infak sedekahnya, dia keluarkan terus. Itulah sesungguhnya yang rezekinya berkah. You understand? Udah ya, saya udah malam ini. Saya sampai Isya, ntar pada Isya mau acara di Batara ya Ustaz. Batakan. Ya Guna? Batakan. Di Batakan, sorry, di Batakan. Oh Batara, Batara di Bekasi loh. Yang mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal. Kalau bapak ibu kemudian keluarganya berkah, maka semakin lama berkeluarga, semakin tambah kebaikannya. Anaknya makin rajin ngajinya, bukan makin rajin main HP-nya. Seperti yang kita lihat di luar sana, anak-anak putra lagi megang HP semua bapak ibunya. Sedih kita main pojok megang HP aja. Temannya pada ngaji, dia main HP. Boleh nggak main HP? Boleh. Waktunya ngaji kita ngaji, waktunya belajar kita belajar. Bantu orang tua kita bantu orang tua. Waktunya kita main kita main. Waktunya megang HP kita megang. Punya HP? Astagfirullah. Ini sekarang tidak boleh dipungkiri bapak ibu. Saya tahu zaman bapak itu nggak ada HP, betul pak? Betul. Saya dulu pernah dari kecil nggak pernah main HP adik-adik. Kenapa saya nggak pernah main HP? Karena katanya Pak Ustadz gak ada HP. Emang zaman ini coba, bahkan kalau kita bayang-bayang di otak kita pak, jangan-jangan semakin tahun berkembang, besok teknologi apa lagi bakal keluar nih. Dulu kita HP baru keluar cuma bisa buat SMS sama nelpon, betul pak? Betul. Bahkan baru pertama keluar ini cuma minjer aja, cuma SMS saja. Lama-lama ada handphone, bisa nelpon, bisa SMS. Lama-lama lagi ada warnanya, bisa buat moto, buat video. Lama-lama lagi Android, bisa WA, bisa Facebook. Lama-lama saya nggak tahu besok jangan-jangan kita bisa terbang di atas HP. Wallahu a'lam bishawab. You understand? Maka itu bentengi anak-anak kita bapak ibu sekalian. Di mana benteng anak kita? Halaqah majlis. Salah satunya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hati-hati pak, kita ini imam di keluarga. Anak soleh, bapak yang paling dulu masuk surga. Anak kita rajin ibadah, bapak ibunya yang pertama masuk ke taman surga. Anak rajin, bahkan ada yang hafal 30 juz Al-Quran, bapak ibunya yang pertama dapat mahkota sehingga sana raja di surga. Tapi ingat,
Kalau anak kita kejeblos daripada lembah jurang penistaan, mereka berbuat kemaksiatan, kemungkaran, atas ketidaktegasan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kita lebih sayang, kasihan. Akhirnya lama-lama mereka terjerumus ke lembah modernisasi, westernisasi, globalisasi. Akhirnya mereka sholat tidak, ngaji tidak, mengenal Allah tidak, baca Quran tidak, hafal Quran juga tidak mengenal agama. Yang pertama yang dijebloskan ke neraka bukan anak-anak kita, tapi kita orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kira-kira serem nggak nih Bapak Ibu? Pak, serem nggak nih? Makanya jangan takut sama anak, mendidik anak. Di Bekasi itu Bu, Pak, tantangannya lebih berat. Sekarang ini mohon maaf, saya di Balikpapan terlihat damai di Balikpapan. Damai artinya tidak di sana itu pas setiap hari ada saja pembunuhan. Baru saya berangkat kemarinnya tahu nama Bang Ustaz Haji Burhan. Itu di pinggiran Kali Bekasi ada tujuh jenazah yang ngambang di kali. Pembunuhan. Belum lagi ada lagi pembunuhan lagi di daerah kota Bekasi, Jakarta dan sebagainya. Apa karena faktor A, B dan C? Faktor sederhananya mereka meremehkan akidah. Apa mereka tidak kenal agama? Kenal. Apa di sana nggak ada pengajian? Banyak. Apa di sana nggak ada para habaib dan ulama? Banyak. Majlis? Banyak. Cuman mereka mungkin banyak. Ibarat orang makanan di depannya banyak, itu makanan tinggal ngambil, tapi dia nggak mau ngambil itu makanan. Seperti juga Nurul Khair, udah cakep nih musola, udah cakep manajemennya, ada majlis taklimnya, ada majlis zikirnya, ada silaturahminya, tapi yang di sekitarnya apa semua ikut pengajian di sini? Apakah semua Bapak Ibu? Begitulah gambaran jalan ke surga. Ada yang mau, ada yang tidak. You understand? Ya mudah-mudahan yesnya ini Allah kasih jalan gampang. Amin. Serius, saya baru ini ceramah ada orang pintar bahasa Inggris baik. Walaupun cuma yes doang sama yes no aja. Kalau nggak yes ya no gitu. You understand? Mudah-mudahan semuanya jalan ke surga. Amin. Jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalannya sudah ke surga, ala wa innal jannata hubbat bil makari. Pasti ujiannya berat Bapak Ibu. Itu kata Rasul. Ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Sebaliknya neraka itu gampang. Neraka itu mudah karena neraka dia sendirinya dengan syahwat. Yang enak-enak di dunia itu jalan ke neraka. Jujur Bapak Ibu, enakan mana pengajian apa di rumah? Megang Quran apa megang HP? Jujur adik-adik, enak mana baca Quran apa main HP? Bunda, banyakan mana buka HP apa buka WA apa buka Quran? Bapak Ibu berangkat keluar rumah, Al-Quran ketinggalan, balik atau tidak? Tapi HP ketinggalan, balik atau tidak? Cinta mana, Quran apa HP? Ini tantangan kita. Kalau dulu Bapak kita masih muda, masih kecil kayak mereka, tantangan kita berat. Tapi sekarang anak-anak kita jauh lebih berat. Sallu ala Muhammad. Kalau kita lihat sekarang rumah sakit semakin banyak Pak, tapi yang sakit juga semakin lebih banyak. Dulu universitas langka, pesantren sedikit. Sekarang pesantren banyak, universitas banyak, sekolah tinggi banyak, bahkan sarjana-sarjana setiap tahun yang keluar dari universitas dari Sabang sampai Merauke bukan lagi ratusan, ribuan. Orang pinter makin banyak, ternyata kejahatan juga semakin meningkat. Betulkah saya bicara? Betulkah? Benarkah? Iyakah? Terima kasih Kang. Ini saya belajar kali ini di Balikpapan ya, iya kan? Ya. Mudah-mudahan semuanya ini jadi tafakur buat kita. Makanya pengajian singkat ini jadikan momentum saat kita bertasyakur, bersyukur kepada Allah
saya bisa silaturahim Pak, walaupun kondisi saya jujur lagi kurang fit ya. Mbak Ustaz juga lagi kurang fit. Kami datang dari hari Ahad Bu, saya datang dari hari Ahad pagi saya datang dari hari Ahad. Iya. Iya dari Ahad pagi. Ahad kemarin. Nanti kayaknya kesel banget. Dari hari Ahad saya silaturahim di Balikpapan, nyampe jam 11 sampai ba'da zuhur langsung ceramah di Pasar Baru nih. Iya. Di Pasar Baru Balikpapan, Masjid Al-Falah. Sorenya berangkat lagi, malamnya berangkat lagi. Saya kaget, putar terus, alhamdulillah. Tapi tetap dikasih bisa silaturahim di musola Nurul Khair. Saya yakin Nurul Khair akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa seorang seperti Ang Kunaifi dari Bekasi yang dosanya banyak bisa sholat di sini, jadi saksi tanah yang kita pakai buat sholat, rumah yang kita pakai buat sholat, itu jangan dipikir jadi saksi Bunda Bapak. Makanya ada sunnah kan, kalau sholat sunnah itu di sini, maka sholat fardu kita usahakan jangan di situ-situ juga, karena setiap tanah itu 7 lapis ke bumi. Bayangin, ke langit 7 lapis ke langit. Kayak apa bumi akan jadi saksi bahwa kita pernah sujud berbisik dengan Allah di sini di bumi. Mudah-mudahan suara bisikan kita sampai ke langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, enak gak jalan ke surga? Pengen masuk surga? Mati mau? Oh, pinter anak sekarang. Pengen surga? Pengen, mau mati? Enggak. Emang di Balikpapan ada surga? Enggak ada. Surga adanya di alam akhirat. Di dunia kita pun alam yang penuh dengan ujian. Masuk kita setelah kematian di alam barzah. Alam barzah pun gak ada surga, gak ada neraka. Yang ada nikmat kubur dan azab kubur. Kalau kita rajin ibadah, mudah-mudahan dapat nikmat kubur. Kalau kita banyak dosa, mudah-mudahan tidak dapat azab kubur. Amin. Amin. Makanya berhalaqah di majelis itu bukan cuma waqasyatumur rahmah, diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena kalau kita tanpa rahmat Allah, Bapak Ibu, singkat, kagak mungkin kita pada sok-sokan mengharap surganya Allah. Sementara Nabi Adam, Nabi yang pernah ribuan tahun di surga, cuman gara-gara satu kali berbuat kesalahan, jangan makan buah huldi, suruh keluar dari surga. Satu kesalahan makan buah huldi, dari surga suruh keluar. Makan buah huldi, Iya. dari surga suruh keluar. Cuman satu kesalahan, satu dosa dari dalam suruh keluar. Lah kita dosa banyak dari luar pengen masuk ke dalam. Nah, nyambung gak kira-kira? Kalau Nabi Adam dosanya satu dari surga suruh keluar, kita yang dosanya saya tanya satu atau banyak? Dari luar pengen masuk surga, kira-kira nyambung nggak? Ayo berpikir, nyambung nggak? Nyambung. Lah kok bisa? Bisa karena dengan rahmat Allah, kasih sayang. Kalau cuma ngandelin amal ibadah mah jauh Bapak Ibu. Saya yakin Pak Ustadz bisa masuk surga dari sholat saya. Ya sholat yang bagaimana dulu. Kadang-kadang kita sholat baru badan doa, otak masih jalan-jalan. Betul? Ibu-ibu ada yang pernah sholat zuhur, lagi sholat zuhur, Allahu Akbar, rokat pertama khusyuk, rokat kedua khusyuk, rokat ketiga gerimis, kretek-kretek, ya jemuran, Allahu Akbar, cepetin sholatnya. Kenapa? Mikirin jemuran takut basah. Ada yang begitu Bu? Banyak. Ada. Bapak-bapak ada nggak di sini yang pernah ke masjid bawa motor? Pas ke masjid bawa motor, sampai di depan masjid motor ditunjang, pas sudah takbir Allahu Akbar baru ingat, ya Allah kunci motor masih nyangkut. Ada? Pegang kanan kiri, nggak ada kunci. Ya motor hilang. Allahu Akbar, ikutin imam. Mana imamnya lama banget ya Allah. Akhirnya dipikirin ya motor hilang. Yang dipikirin sholat apa motor? Motor. Tuh kan motor. Betul atau betul? Betul.
Bahkan jujur di Nurul Khair ada taraweh. Kalau Ramadan taraweh jujur, seneng imam yang cepat apa imam yang lama? Astagfirullah. Enggak di Bekasi, enggak di Balikpapan, sama. Betul. Kira-kira kalau ada imam taraweh yang takdirnya begini, seneng nggak nih? Oh, Akbar. Ada batuk-batuknya. Kira-kira seneng apa enggak? Pasti ngomong, ya lama dah sholat, lama dah. Itulah kita, betul. Ada lagi ibu-ibu yang bicara begini, Pak Ustaz, saya mah yakin bisa masuk surga dari puasa saya. Maaf Bunda, puasa yang bagaimana dulu? Kadang-kadang kita puasa bisa nahan lapar, ya, bisa nahan haus, ya, tapi hati kadang-kadang masih banyak yang dengki, benci, hasut, gibah sama tetangga sendiri. Ada? Ngomong-ngomong di musola Nurul Khair ada gak yang tetangga beli mobil dia beli bodreng? Ada apa? Tetangganya beli mobil dia beli. Oh enggak Pak Ustaz, di sini nggak ada yang tetangga beli mobil dia beli bodreng. Yang ada tetangga beli mobil, alhamdulillah saya beli Parame. Oh pusing-pusing juga Pak. Betul. Makanya ngaji itu penting. Bersihin hati, bersihin dosa, bersihin dosa. Ya, dosa kita banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan lihat, Ustaz gamisnya putih, sorbannya putih, pecinya putih, ini pasti orang bersih, belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang ceramah dosanya sebergan daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat aja betul. Intinya kita pendosa. Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapat ampunan dosa. Amin ya robbal. Maka itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selain wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, tadi depan illa hafathumul malaikah, yang paling penting wa dzakarahumullah ta'ala fi man indah. Yang paling enak tuh kita jadi artis dari angkat derajat Allah di langit apa jadi artis di dunia. Sekarang ini kan banyak orang pada ngejar dunia, pengen populer, pengen terkenal, dia lupa dunia hanyalah fata morgana, sebentar doang. Ya, dunia bentar doang Bunda. Saya bilang sama istri saya, saya bilang sama istri saya, saya mau ke Balikpapan. Anak saya yang kelima bilang, Abah mau ke Balikpapan. Iya. Bukan Balikpapan apa sih? Papan di Bali? Bukan. Balikpapan itu Kalimantan Timur. Saya yang keberapa nih Bang Ustaz kita? Kita yang kedua kalinya. Dulu 2007 saya pernah juga kemari Bapak Ibu. Cuman dulu masih banyak pohon-pohon yang aneh-aneh. Sekarang sudah padat ya, luar biasa. Apalagi Kalimantan Timur akan udah jadi ibu kota Nusantara. Mudah-mudahan Bapak Ibu siapin anak-anak kita benteng-benteng satu akidahnya. Ya jangan girang-girang aja. Jakarta kurang apa Bapak Ibu? Di sana itu majelis habaib banyak. Tapi pas sudah jadi ibu kota negara pasti kehidupannya akan berubah dengan modernisasi, westernisasi, globalisasi. Yang kita ngeri anak-anak kita pergaulannya bebasisasi. Bebas dia berpikir, tongkrong sini, tongkrong sana, gaya sini, gaya sana. Betul betul? Ngikutin gaya-gaya barat. Jangan kita lupa Bunda, Bapak, bentengi mereka dari sedini mungkin. Kalau sudah bentengi dengan akidah, lalu kita mantepin dia punya syariah, mau kita jadi ibu kota negara, bahkan mau jadi negara hebat seperti Singapura sekalipun, Amerika sekalipun, kalau benteng iman yang udah mantep, kita tidak khawatir berada di modernisasi. Betul betul? Betul kan? Siap kan? Jadi anak soleh kan? Jadi anak soleh kan? Alhamdulillah sekarang sudah bisa bahasa kakak ya. Artinya jangan lupa adik-adik,
Jangan bosan adik-adik, satu berakhlakul karimah. Itu tadi di awal saya bilang. Yang kedua selain akhlak yang baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga hormat kepada guru, sayang kepada kawan, dan rajin-rajinlah datang ke musola, sholat berjamaah dan pengajian. Saya lihat banyak sekali dari pengajian di sini. Ada kelompok-kelompok, ini kelompok pengajian Ustaz. Ada halaqah majelisnya, ada pengajiannya banyak. Mudah-mudahan sampai terus selamanya kita jadikan Nurul Khair seperti pesantren di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Yang santrinya bukan santri dari mana-mana, santrinya adalah seorang satu, anak-anak lingkungan kita. Dua, gurunya siapa? Gurunya adalah bapak ibu sendiri sebagai orang tua yang insya Allah mensuri tauladani akhlak Rasul untuk anak-anak kita, sehingga mereka tidak perlu banyak nasihat, dia akan berbuat baik dengan cara orang tua memulai dari yang pertama. Kalau sudah orang tuanya mencontohkan hal-hal yang positif, saya yakin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, karena udah masuk jam 7:30 ini Bapak Ibu. 7:30 ya, 7:30 kurang 15 menit. Azan jam berapa Isya Bapak Ibu? Jam berapa? Lewat 19. Tinggal 7 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan saya jawab. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Karena saya yakin dari wajahnya ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada kue lemper. Kayaknya udah mukanya lemes, lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah kelihatannya perut makin astagfirullah. Ya, pokoknya jangan bosan sama pengajian, intinya begitu. Betul apa betul? Pokoknya kalau kata orang Bekasi, Betawi bilang, pokoknya jalan-jalan ke rumah Bang Ian, rumahnya di samping Pobarkah. Pokoknya yang pada rajin pengajian, insya Allah hidupnya berkah. Bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pulang dari Mekah dan Madinah, insya Allah hidupnya makin barokah, duitnya semakin bertambah, rezekinya semakin berlimpah, bisa nyakepin rumah, bisa beli sawah, bisa beli tanah. Ini aminnya banyak juga nih. Amin ya robbal. Ayo, ada yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari sama-sama silaturahim ini kita tutup dengan singkat, dengan harapan Allah ridho sama kita. Amin. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama anak keturunan kita, sehingga yang pertama kita minta, ya Allah lindungi keturunan-keturunan kami agar mereka tetap soleh dan solehah dengan ujian hidup, tantangan hidup modern yang kayak luar biasa ini. Mudah-mudahan warga Balikpapan, terutama musola yakni Nurul Khair, menjadi cahaya kebaikan buat kami semua. Ketika kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, pertanda mudah-mudahan ya Allah membuat semangat kami, meningkatkan ketakwaan kami. Sebab orang yang mulia bukan karena pangkat dan jabatannya, orang yang mulia bukan karena hartanya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Watazawwadu, dan berbekalah kamu, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal yang nanti akan kita bawa untuk menghadap Allah adalah bekal itu disebut takwa. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kamu hai orang-orang yang berakal. Astaghfirullah Rabbana
Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbana ya. Astaghfirullah minal. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astagfirullah Rabbana. Astagfirullah minal. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Berkahi bijak Sayyidina Muhammad Nurul Khair ya Allah. Berkahi semua kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Sallallahu. Berkahi semua kami yang hadir ya Allah, keluarga kami dan masyarakat kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan kita baca istighfar dan sholawat, Allah bakal selamatin kita dunia dan akhirat. Ini bulan kelahiran Rasulullah, bulan Maulidil Rasul. Jangan pada lupa banyakin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Emang suara ini saya arpin dari tadi. Mudah-mudahan semua saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Adik-adik, Bapak Ibu, salam silaturahim dari Al-Fakir. Nama saya Aang, Bapak Ibu. Nama saya Aang. Nama saya Aang. Aangnya jangan eeng ya. Nama saya Aang. Mungkin kalau ada di suka main HP, mending buka TikTok Guru Aang Channel. Jangan lupa di follow. Mudah-mudahan anak-anak kita pada soleh dan solehah. Kalau saya ngomongnya kasar, maafin ya Bapak Ibu, adik-adik. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullah. Pokoknya jalan-jalan ke Jakarta, ada santri pakai eagle. Pengennya mah terus berkata, lama-lama leher nih rada pegel. Mudah-mudahan Bapak pada sehat. Jangan lupa tetap tersenyum. Yang kedua, jangan lupa sambung silaturahim. Yang ketiga, perbaiki akhlak kita. Insya Allah ibadah kita bagus, ukhuwah kita bagus, hidup barokah, inna jalan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya rabbal alamin.
alamin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Bareng-bareng la ilaha illallah. Sekali lagi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala wa nahnu al-aminin salimin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salah min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata wa qina azizil mughfar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya bilang nurul khair, bilang berkah. Nurul khair